Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kelas 11 matematika kali ini. Tidak lupa shalawat serta salam kita aturkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga apa yang kita dapatkan dari video pembelajaran kali ini bermanfaat dunia dan akhirat. Materi belajar kali ini merupakan bab 2 dari pelajaran matematika kelas 11, yaitu berkaitan tentang program linier, di mana intisari belajarnya yang pertama, satu mengenal tentang program linier, yang kedua menyelesaikan masalah program linier dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah kita masuk pada intisari belajar yang pertama, yaitu tentang program linier. Program linier berasal dari kata programa dan linier. Programa berarti perencanaan dan linier berarti berupa garis lurus. Jadi program linier adalah rancangan pemodelan matematika suatu masalah sehari-hari dengan menggunakan pendekatan sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPT-LDV sebagai metode penyelesaiannya. Saat ini program linier semakin banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah industri seperti perbankan, pendidikan, transportasi, bisnis, dan lain-lain. Baiklah kita masuk pada model matematika. Model matematika dalam suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang didapatkan dari penafsiran dalam menyelesaikan suatu masalah program linier ke dalam fungsi matematika. Membuat model matematika dari suatu permasalahan program linier biasanya memakai sebuah tabel model matematika untuk membedakan variabel X-nya dan variabel Y-nya. Baiklah kita masuk pada menyelesaikan program linier. Salah satu permasalahan program linier yang sering dibahas yaitu pengoptimalan. Contoh, memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya produksi. Menyelesaikan program linier tersebut harus memiliki fungsi tujuan, yaitu f dalam kurung x, y, dan memakai dua metode penyelesaian, yaitu metode titik pojok dan garis selidik. Setelah kita tahu apa itu program linier dan bagaimana cara menyelesaikan program linier, baiklah sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi kalsium dan zat besi, sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi, sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Jika harga sebuah kapsul Rp1.000 dan harga sebuah tablet Rp800, maka tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk membelinya. Baiklah, sekarang kita akan jawab contoh soalnya. Yang pertama, kita misalkan variabel X sebagai sebuah kapsul dan variabel Y sebagai sebuah tablet. Yang kedua, kita buat tabel model matematikanya. Terdiri dari kolom kapsul X, kolom tablet Y, dan kolom batasannya. Pada kolom kapsul X kita tuliskan 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Pada kolom tablet Y kita tuliskan 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Pada kolom batasannya tentu saja kita tuliskan 60 gram kalsium dan 30 gram zat besi. Karena menggunakan kata sedikitnya, maka tanda yang kita gunakan adalah lebih besar sama dengan. Sehingga model matematikanya yang pertama yaitu 5x tambah 2y lebih besar sama dengan 60. Yang kedua 2x tambah 2y lebih besar sama dengan 30. Kita sederhanakan menjadi x tambah y lebih besar sama dengan 15. Yang ketiga x lebih besar 0. Dan yang keempat y lebih besar 0. Ini menjadi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dengan fungsi tujuan fx, y sama dengan 1000 kali x ditambah 800 kali y. Yang ketiga, kita tentukan titik-titik koordinat untuk 5x tambah 2y sama dengan 60 untuk memudahkan kita buat dalam bentuk tabel. Kita bisa lihat, jika x sama dengan 0, maka y-nya 30. Jika y sama dengan 0, maka x-nya 12. Sehingga titik-titik x, y-nya kita peroleh 0,30 dan 12,0.
Yang keempat, untuk titik-titik koordinat X tambah Y sama dengan 15. Dalam bentuk tabel kita bisa lihat jika X sama dengan 0 maka Y-nya 15. Jika Y sama dengan 0 maka X-nya 15. Sehingga titik-titik X, Y-nya kita peroleh 0,15 dan 15,0. Yang kelima, kita gambar daerah himpunan penyelesaiannya pada garis sumbu koordinat kartesius, di mana kita gambar dulu garis lurus untuk 5x tambah 2y sama dengan 60, dengan titik-titik koordinat 0,30 dan 12,0. Lalu kita gambar lagi garis lurus untuk x tambah y sama dengan 15, dengan titik-titik koordinat 0,15 dan 15,0. Lalu kita arsir sesuai dengan tanda ketidaksamaannya, lebih besar sama dengan. Untuk tanda lebih besar sama dengan, berarti garis lurus yang kita buat bukanlah garis lurus yang putus-putus. Lalu kita tentukan titik potongnya dengan menggunakan metode eliminasi. Kita susun 5x tambah 2y sama dengan 60 dan x tambah y sama dengan 15. Persamaan pertama kita kali 1, persamaan kedua kita kali 2. Sehingga persamaannya berubah menjadi 5x tambah 2y sama dengan 60 dikurang 2x tambah 2y sama dengan 30. Sehingga variabel y-nya kita eliminasi. Diperoleh 3x sama dengan 30. Sehingga x sama dengan 30 dibagi 3 sama dengan 10. Lalu x sama dengan 10 kita substitusi pada persamaan yang kedua. Menjadi 10 tambah y sama dengan 15. Jadi y sama dengan 15 dikurang 10 sama dengan 5. Jadi titik potong x, y-nya diperoleh 10,5. Lalu yang keenam, kita selesaikan program linearnya dengan menggunakan salah satu metode dari dua metode yang diberikan, yaitu metode titik pojok saja. Kita buat dalam bentuk tabel. Kita masukkan titik pojok x, y-nya. Ada 3 buah titik pojok yang kita dapat dari gambar di atas. Yaitu yang pertama 15,0 kita substitusi ke fungsi tujuannya pada kolom berikutnya. Di mana fungsi tujuannya sama dengan 1000 kali X ditambah 800 kali Y. Sehingga untuk titik pojok 15,0 diperoleh hasilnya Rp15.000. Untuk titik pojok selanjutnya 0,30 diperoleh Rp24.000. Kemudian untuk titik pojok yang selanjutnya yang ketiga 10,5 kita peroleh Rp14.000. Karena yang ditanyakan biaya minimum yang harus dibayar, sehingga jawaban yang benar adalah Rp14.000. Jadi biaya minimum yang harus dibayar adalah sebesar Rp14.000 untuk 10 kapsul dan 5 tablet. Setelah kita kuasai contoh soalnya, sekarang ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Nomor 1. Seorang pengusaha konveksi mempunyai 60 meter kain polos dan 30 meter kain lurik. Baju A memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain lurik. Sedangkan baju B memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain lurik. Laba penjualan kedua jenis baju masing-masing Rp10.000. Untuk mendapatkan keuntungan maksimum, maka ia akan membuat baju A dan baju B sebanyak berapa buah baju. Oke, sekian dulu. Semoga tetap sehat, jauhi COVID-19, jaga jarak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.